Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Stefania Bare, Prodi PPN tingkat 1 kelas B. NIM PO 530 320 921 158. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya dengan topik andrologi dasar. Yang pertama, pengertian andrologi dasar. Andrologi dari bahasa Yunani andros yang berarti laki-laki dan logia adalah spesialisasi medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria. Andrologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pria. Penelitian andrologi termaksud penyakit alat vital pria, gangguan fungsi seksual pria, penyakit kelamin, serta penyakit yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi pria. Organ genitalia pria tidak seperti pada wanita, terhubung dengan organ urinaria, sehingga lazim disebut sebagai organ atau sistem genitourinaria. Meskipun jalur yang ditempuh sel sperma tidak seluruhnya terhubung dengan jalur reproduksi urin ini, sehingga sesungguhnya jalur hanya menyatu di bagian uretra. Yang berikut pandangan umum, seperti halnya pada ilmu kebidanan dan kandungan yang khususnya menangani permasalahan pada wanita. Spesialis kedokteran yang menangani hal tersebut adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Demikian juga dengan permasalahan pria yang ditangani oleh dokter spesialis andrologi. Yang berikut cakupan andrologi. Yang pertama, laki-laki pada usia balita dan anak-anak. Yang kedua, laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda. Yang ketiga, laki-laki pada masa perkawinan dan reproduksi. Yang keempat, laki-laki pada usia tua. Yang kelima, keluarga berencana pria. Yang keenam, organ reproduksi pria. Yang pertama, 1. Testis, jumlah 1 pasang. Testis merupakan gonade jantan, terbentuk oval, terletak dalam skrotum atau kantung pelir yang merupakan lipatan dinding tubuh. Suhu dalam skrotum 200 Celcius, lebih rendah dari suhu dalam rongga perut. Testis mengandung lipatan saluran-saluran tubulus seminiferus, saluran tempat pembentukan sperma dan sel-sel Leydig, sel penghasil hormon testosteron yang terbesar di antara tubulus seminiferus. Yang kedua, epididymis. Jumlah 1 pasang merupakan saluran yang keluar dari atas testis, berkelok-kelok di luar permukaan testis, sepanjang ukuran lebih 6 meter. Berperan sebagai tempat pematangan sperma. Selama perjalanan ini, sperma menjadi motil dan mendapatkan kemampuan untuk membuahi. Yang ketiga, vas deferens. Jumlah 1 pasang, saluran lurus mengarah ke atas, merupakan kelanjutan epididymis dan ujungnya berada dalam kelenjar prostat. Berperan sebagai saluran jalannya sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis, kantung semen atau kantung mani. Yang keempat, vesikula seminalis.
jumlah satu pasang. Kantung ini juga merupakan kelenjar yang berlekuk-lekuk. Dindingnya mengekspresikan cairan kental berwarna kuning kekuningan dan bersifat basah, menyambungkan sekitar 60% total volume semen. Cairan tersebut mengandung mukus lendir, glukosa, fruktosa yang menyediakan energi untuk pergerakan sperma, enzim, vitamin, dan hormon prostaglandin. Yang kelima, kelenjar prostat jumlah satu buah. Terdapat di bawah kandung kemih, mengekspresikan getahnya secara langsung ke dalam uretra berupa cairan encer berwarna putih seperti susu, mengandung enzim, antikoagulan, dan asam sitrat. Yang keenam, kelenjar Kover atau kelenjar bulbouretra jumlah satu pasang, terletak di bawah kelenjar prostat. Melalui saluran mengekspresikan getahnya ke dalam uretra berupa mukus lendir, jernih bersifat basah yang dapat menetralis urin asam yang tertinggal di dalam uretra. 7. Penis jumlah satu buah. Penis tersusun 3 silinder jaringan erektil mirip spons, berasal dari vena dan kapiler yang mengalami modifikasi. 2 terletak di atas korpus cavernosa. 1 buah terletak di bawah dan membungkus uretra dibungkus corpus spongiosum. Batang utama penis dilapisi kulit yang relatif lebih tebal. Kepala penis ditutupi oleh lipatan kulit yang jauh lebih tipis dan disebut preputium. Kulit ini yang dihilangkan pada saat dikhitan. Bila terjadi suatu rangsangan, jaringan erektil tersebut akan terisi penuh oleh darah dan penis akan mengembang dan tegang, disebut ereksi. Penis dapat berfungsi sebagai alat kopulasi bila dalam keadaan ereksi. Yang berikut, spermatozoa. Sperma disebut juga spermatozoa adalah sel gemat dari laki-laki. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Spermatozoa atau sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan cairan seminal direproduksi oleh kelenjar tambahan di sepanjang seluruh reproduksi pria. Ukuran spermatozoanya yang normal sekitar 20 juta. Yang berikut proses pembentukan spermatozoa. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma di dalam tubulus seminiferus. Dinding tubulus seminiferus dilapisi oleh sel germinal spermatogonium. Dibentuk sperma dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis, yaitu yang pertama LH atau luteinizing hormone, merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua,
FSH atau Follicle Stimulating Hormone, merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan APB atau androgen dinding protein yang akan memacu spermatogonium untuk melalui proses spermatogenesis. Yang berikut struktur sel sperma atau spermatozoa. Spermatozoa terletak berdekatan dengan membran basalis tubulus seminiferus. Sperma dewasa terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma mengandung nukleus. Bagian ujung kepala ini mengandung akrosom yang menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan-lapisan sel telur pada waktu filtrasi. Bagian tengah sperma mengandung mitokondria yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi untuk pergerakan sperma. Ekor sperma berfungsi sebagai alat penggerak. Yang berikut pengertian spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma di dalam tubulus seminiferus. Dinding tubulus seminiferus diaplikasi oleh sel germinal atau spermatogenium. Spermatogenesis terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama, sperma primer, yang kedua sperma sekunder, yang ketiga spermatid, yang keempat sperma. Yang berikut hormon-hormon yang mempengaruhi spermatogenesis. Hormon-hormon yang mempengaruhi proses pembentukan spermatogenesis yaitu yang pertama, hormon gonadotropin dihasilkan oleh hipotalamus di bagian dasar otak yang merangsang kelenjar hipofisis bagian depan anterior agar mengeluarkan hormon ICSH dan LH. Yang kedua, ICSH atau intestinal cell stimulating hormone berfungsi mempengaruhi dan merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan APB atau androgen dinding protein pengikat androgen yang memacu pembentukan sperma. Yang ketiga, LH atau luteinizing hormone berfungsi merangsang sel-sel interstisial cell-leading yang mengekskresikan hormon testosteron atau androgen. Yang keempat, hormon testosteron dihasilkan oleh testis yang berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio belum lahir, mempengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kehamilan sekunder, misalnya jambang, kumis, jakun, suara membesar, serta memelihara ciri-ciri kehamilan sekunder dan mendorong terjadinya spermagenesis. Yang berikut kelainan pada sel sperma atau spermatozoa. Yang pertama, kelainan bentuk atau morfologi. Sperma yang normal terbentuk seperti kecebong, terdiri dari kepala, tubuh, dan ekor. Kelainan seperti kepala kecil atau tak memiliki ekor akan mempengaruhi pergerakan sperma. Yang kedua, pergerakan lemah. Untuk mencapai sel telur, sel sperma harus mampu melakukan perjalanan panjang. Ini pun menjadi penentu terjadinya pembuahan. Jumlah sel sperma yang cukup jika tak dibarengi pergerakan yang normal membuat sel sperma tidak akan mencapai sel telur. Sebaliknya, kendati jumlahnya
sedikit namun pergerakannya cepat, bisa mencapai sel telur. Sperma dikatakan normal bila memiliki gerakan normal dengan kategori A lebih besar atau sama dengan 25%, atau kategori B lebih besar atau sama dengan 50%. Spermatozoa yang normal satu sama lain terpisah dan bergerak sesuai arahannya masing-masing. Yang ketiga, cairan sperma terlalu kental. Cairan sperma yang terlalu kental mengakibatkan sel sperma sulit bergerak. Pembuahan pun jadi sulit karena sel sperma tak berhasil mencapai sel telur. Pada kasus normal, saat diejakulasikan, cairan sperma dalam bentuk yang kental akan mencair antara 15-60 menit. Yang keempat, saluran tersumbat. Saat ejakulasi, sperma keluar dari testis menuju penis melalui saluran yang sangat halus. Jika saluran-saluran tersebut tersumbat, maka sperma tidak akan bisa keluar. Umumnya hal ini disebabkan trauma pada benturan, bisa juga karena kurang menjaga kebersihan alat kelamin sehingga menyuburkan kehidupan virus. Yang kelima, kerusakan testis. Testis dapat rusak karena virus dan berbagai infeksi seperti gondongan, gonorrea, sifilis, dan sebagainya. Testis merupakan pabrik sperma. Testis ini sangat sensitif, mudah sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Jika testis terganggu, reproduksi sperma bisa terganggu. Mungkin saat berhubungan, pria tetap mengeluarkan sperma, hanya saja tanpa sel sperma. Yang berikut terakhir, kesimpulan. Andrologi dari bahasa Yunani andros yang berarti laki-laki dan logia adalah spesialisasi medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria. Andrologi merupakan lawan dari ginekologi yang menangani masalah kesehatan wanita. Andrologi dikenal sebagai ilmu yang menangani permasalahan pria karena berasal dari kaya andro, salah satu hormon terpenting bagi pria. Hormon steroid yang merangsang atau mengontrol perkembangan dan memelihara karakteristik laki-laki, yang juga merupakan pendukung aktivitas organ seks pria dan pertumbuhan karakteristik seks sekunder laki-laki. Andrologi mencakupi beberapa hal, yaitu yang pertama, laki-laki pada usia balita dan anak-anak. Yang berikut, laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda. Yang berikut, pada masa perkawinan dan reproduksi. Dan berikut, laki-laki pada usia tua. Dan yang terakhir, keluarga berencana pria. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya untuk memaparkan hasil kerja saya.